Beras terkait dengan berita terbakarnya gudang yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM di Kota Bandar Lampung pada dini hari, tepatnya pada hari ini Rabu 28 Februari 2024. Kita akan berbincang bersama dengan pengamat hukum Lampung yakni Bang Zainuddin Hasan terkait dengan topik pemberitaan tersebut. Halo, selamat siang Bang Zainuddin. Selamat siang, Mbak Mutiara. Ya, kabarnya sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ya, kali ini kita berjumpa lagi. Kalau kemarin kita ngebahasnya topik-topik kriminal ya Bang, terkait dengan pencurian mobil dan sebagainya. Kali ini kita membahas topik lain yang dimana terkait dengan terbakarnya gudang penimbunan BBM Bang. Nah ini kan sebenarnya Bang, kasus penimbunan BBM ini sudah sering kali terjadi ya Bang. Apakah ini menunjukkan bahwasannya kasus penimbunan BBM ini melibatkan oknum-oknum yang sebenarnya memiliki mungkin jabatan yang cukup tinggi ataupun oknum-oknum besar di belakangnya, Bang? Iya, terkait dengan penimbunan BBM ya, memang kasus ini di Lampung sudah sangat sering terjadi ya. Karena ini patut diduga memang ada yang membackingi dan ada yang mengorganisirnya, sehingga nampaknya ini nggak selesai-selesai dari tahun ke tahun, itu saja. Dan memang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi kan dalam pasal 5-nya ada ancaman ya, ancaman pidana sampai dengan maksimal 6 tahun terkait dengan penimbunan BBM yang bersubsidi ini ya, biasanya bersubsidi yang kemudian mereka jual yang dengan harga yang lebih tinggi. Artinya memang perlu ada pembersihan ya daripada oknum-oknum yang diduga melakukan tindak pidana penimbunan BBM. Ini kan tindak pidana dan bahkan ada ancaman pidananya. Kalau seandainya tidak diterapkan pasal di dalam Undang-Undang 22 2001 ini, maka ini kejadian akan terus berulang. Dan ketahuannya pada saat kebakaran gitu. Kalau nggak kebakaran ya nggak ketahuan. Iya, betul sekali Bang. Saya pikir penegak hukum harus aktif ya. Penegak hukum itu harus aktif tanpa pandang bulu. Ini dikhawatirkan ada backing-backing tertentu yang ada di belakang penimbunan BBM ini sehingga kelihatannya aman-aman saja. Oke, jadi memang ini PR bagi aparat penegak hukum khususnya ya Bang untuk bisa membersihkan terkait dengan kasus-kasus serupa. Karena kan memang tadi seperti yang Bang Zainuddin bilang dan juga Mutiara katakan bahwasannya kasus penimbunan ini banyak terjadi gitu kan di Kota Bandar Lampung secara khusus. Bahkan ini kita tahu kalau misalkan udah kebakaran nih. Jadi hebat banget nih kan cara mereka menyelundupkan dan menimbun. Kalau boleh tahu Bang Zainuddin, ini kalau melihat dari motif sendiri, biasanya apa yang melatar belakangi? Apakah memang motif ekonomi, hanya motif ekonomi saja, atau ada motif lainnya Bang, untuk mendukung tindakan kejahatan ataupun pidana seperti ini? Ya tentu saja motifnya adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial. Kan ini kan BBM yang ditimbun kan rata-rata disubsidi ya, yang disubsidi kemudian ditimbun, kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi. Kalau pengalinya ini bisa miliaran, Mbak, kalau kita mau telusuri, sehingga ada oknum-oknum yang membackingi sehingga ada beberapa atau sampai dengan saat ini pelaku-pelaku tindak pidana ini masih anang-aman saja atau anteng-anteng saja. Justru dimulai dengan adanya kejadian kebakaran atau kejadian yang beberapa hari ini terjadi, ini bisa menjadi pintu masuk bagi para penegak hukum untuk bisa menyelidiki lebih dalam kasus ini. Siapa pelakunya, siapa penganjurnya, siapa pemilik gudangnya, kemudian siapa. Ini kan sebenarnya tidak sulit untuk menyelidikinya karena kan kelihatan tempatnya, lokasinya. Tapi kan ini kembali kepada itikat baik atau kemauan dari para penegak hukum untuk bisa menyelesaikan masalah ini atau menuntaskan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Dan
ini menjadi pintu masuk saya pikir kalau kemarin kan nggak kelihatan nih. Iya. Nah sekarang sudah terlihat nih lokasinya, kejadiannya, lokus dan deliktinya, tempusnya. Ini menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk bisa menyelesaikan dan menuntaskan kasus perkara pidana ini. Kalau memang misalnya ada oknum-oknum yang membackinginya yang berlatar belakang misalnya bukan sipil, ya tentu saja bisa diserahkan kepada penegak hukum yang bukan sipil misalnya. Kan ada penegak hukumnya sendiri juga di bidangnya masing-masing. Seperti itu Mbak Mutiara. Oke, nah tapi kan seperti yang tadi Bang Zainuddin bilang bahwasannya ini harus bisa diselesaikan secara tuntas ya. Tapi Bang, kalau misalkan terkait dengan tindak pidana untuk penimbunan BBM sendiri, kalau berdasarkan hukuman yang ada di Indonesia ini, apa Bang hukuman terberatnya Bang? Mungkin bisa dijelaskan. Ya itu kan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Di pasal 55-nya itu ada ancaman sampai dengan maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 2 miliar rupiah. Itu kan sebenarnya sudah jelas. Aturan undang-undangnya pasalnya sudah menyebutkan tentang pidana ya, tentang ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah menimbun atau beberapa bahan bakar minyak yang bersubsidi. Itu ada ancaman pidananya. Kalau memang sudah ada ruang ancaman pidananya, maka seharusnya dengan adanya kejadian ini, maka penegak hukum bisa menelusurinya, bisa melakukan penyelidikan lebih mendalam, bahkan menemukan tersangkanya siapa dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Nah, menariknya nih Bang, ini kan kita tahu bahwasannya kasus penimbunan BBM ini terjadi di Lampung beberapa waktu lalu juga, dan kita tahunya setelah kebakaran juga. Apakah ada kemungkinan bahwasannya sebenarnya ini mereka ini pelaku-pelaku tindak pidana ini merupakan suatu jaringan yang cukup besar seperti itu Bang? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal Mbak Mutiara, jadi ini kan sudah menjadi sistem ya, sudah ada jaringan-jaringan yang tidak bergerak sendiri, artinya memang ada bidang-bidangnya yang mengambil, yang menimbun, yang menjual, sampai termasuk ada yang membeli kan. Artinya kan ini bukan kerja-kerja sendiri ya, individu-individu yang tidak terstruktur. Kalau ini kan memang sudah membentuk sebuah jaringan. Iya. Dan jaringan kejahatan ini kan harus segera dihentikan. Kalau tidak dihentikan ya akan terus terjadi, bahkan bisa menjadi lebih besar. Baik. Nah, tapi sebenarnya Bang, kalau misalkan perilaku-perilaku seperti penimbunan BBM ini, mungkin apa sih Bang yang bisa kita lakukan untuk bisa mengidentifikasi hal tersebut, tapi bukan karena kasus kebakaran-kebakaran yang seperti saat ini terjadi gitu Bang? Dari aktivitasnya ya, jadi masyarakat setempat kan bisa melihat kalau misalnya gudang itu tidak ada identitas, misalnya ada PT-nya, tapi setiap hari beraktivitas keluar masuk kendaraan kan kelihatan sebenarnya bisa diidentifikasi oleh masyarakat setempat. Apakah ini ilegal, apakah ini berizin, apakah ini kan kelihatan sebenarnya dari aktivitas sehari-hari, dan masyarakat bisa dan terlibat dalam upaya untuk penegakan hukum ini, misalnya melaporkan. Dan kalau ada aktivitas kan pasti dari kelurahan, dari RT kan kelihatan itu. Kalau ada barang masuk, barang keluar kan kelihatan. Dan resmi tidak resminya kan, izin tidak berizin itu kan biasanya melalui proses perizinan, gitu kan, di tingkat mulai dari yang terendah, misalnya izin usahanya bagaimana. Kalau ilegal saya pikir bahkan tidak ada izin. Dan itu jelas kan mengidentifikasinya. Oke, Bang, ini kan secara otomatis dengan adanya kasus kebakaran ini, pihak kepolisian mau tidak mau harus melakukan penyelidikan dan juga akhirnya kasus ini akan segera menemukan titik terang. Tapi kan masalahnya seperti yang terjadi di kasus sebelumnya nih Bang. Kalau misalkan kejadian ada kebakaran, gudang yang diduga terjadi penimbunan BBM, ternyata kasusnya lama-kelamaan ini hilang di telan bumi Bang. Jadi kita ini kayak nggak tahu muara kasusnya ini akan kemana
gimana gitu. Nah, kalau untuk di kasus ini juga Bang, menurut dari sudut pandang Bang Zainuddin, kira-kira apakah kasus ini bisa menjadi kasus yang dikatakan tuntas setuntasnya, bisa ditemukan siapa para tersangka utamanya dan sebagainya, atau seperti apa ini Bang kira-kira kalau melihat situasi dan kondisi saat ini? Ya, ada peran serta masyarakat ya dalam proses penegakan hukum ini kan nggak hanya semata-mata tugas penegak hukum. Jadi juga ada peran serta masyarakat bagaimana bisa menegakkan hukum seadil-adilnya. Di dalam hukum pidana ini ada konsep baru Mbak sekarang. Kalau dulu ada delik biasa, ada delik aduan. Sekarang ada istilah baru namanya delik viral. Nah, masyarakat bisa saja itu memviralkan, kemudian itu menjadi perhatian yang besar bagi masyarakat, yang kemudian penegak hukum bergerak. Nah, kadang-kadang ada gium bahwa penegak hukumnya kadang-kadang nggak bergerak kalau nggak viral dulu, tidak menegakkan hukum kalau tidak menjadi perhatian besar bagi masyarakat dulu. Kalau ini kemudian diviralkan, masyarakat kemudian ikut terlibat cawe-cawe di dalamnya, kemudian menyuarakan ketidakadilan, menyuarakan tentang kejahatan, menyuarakan tentang adanya tindak pidana, maka ini juga fungsi dari peran kawan-kawan wartawan juga untuk menyuarakan suara dari masyarakat, sehingga kemudian permasalahan ini bisa dituntaskan. Ada banyak kasus di beberapa di Indonesia itu tidak ditangani misalnya oleh penegak hukum, tapi kemudian ketika viral, ketika itu menjadi pusat perhatian masyarakat, masyarakat semua tertuju ke sana, ya mau tidak mau penegak hukum menyelesaikan dan menuntaskan perkara tersebut. Saya pikir begitu. Oke, jadi memang mau tidak mau ini harus ada keterlibatan dari masyarakat yang memang secara khusus memperhatikan betul proses hukum dari kasus ini ya Bang. Kalau misalkan tiba-tiba ini kasus hilang begitu saja, tidak ada kepastian kira-kira siapa tersangka dan hukumannya, ini harus menjadi tanya-tanya besar ya Bang bagi masyarakat, ini seperti apa ini gitu kan. Sebagai kontrol sosial bisa dikatakan seperti itu ya Bang Zainuddin. Ya, masyarakat juga memiliki kewajiban menyuarakan ya. Artinya kan masyarakat ini kan pemerintahan kita sekarang sudah terbuka ya. Dari mulai penegakan hukum, kemudian dari mulai lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, itu ada peran-peran masyarakat dalam melakukan pengawasan. Jadi semata-mata pengawasan itu bukan hanya di legislatif saja, tapi masyarakat juga turut serta untuk melakukan pengawasan. Kan ada misalnya ada NGO, ada LSM, ada sekumpulan masyarakat yang bisa menyuarakan yang dianggap misalnya, oh ini penegakan hukumnya lemah, oh ini ada titik-titik yang harus misalnya ada peran masyarakat untuk menyuarakan. Karena kan penegak hukum itu kadang-kadang kan kerjanya banyak juga ya, tidak hanya satu atau dua, apalagi ada keterbatasan dari penyelidik dan penyidik itu sendiri. Sehingga ketika tidak disuarakan atau tidak diangkat, tidak dilaporkan, itu tidak ketemu oleh aparat penegak hukum. Tapi ketika itu disuarakan, apalagi deras suara dari masyarakat di media, bahkan media sosial, saya pikir itu akan menjadi perhatian sampai kemudian bisa dituntaskan setuntas-tuntasnya. Oke, jadi memang ini harus kerjasama dari semua pihak ya Bang, baik dari aparat penegak hukum dan juga masyarakat yang bisa istilahnya jadi kontrol sosial. Fungsi pengawasan yang harus dilaksanakan supaya hukum ini bisa dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku seperti itu. Nah Bang Zainuddin, mungkin terakhir Bang bisa berikan mungkin saran kepada aparat penegak hukum yang mungkin saat ini sedang menjalankan proses penyelidikannya untuk kasus kebakaran gudang yang diduga menimbun BBM ini Bang. Ya, saran saya untuk aparat penegak hukum supaya bisa bekerja secara profesional ya, sesuai dengan semboyannya presisi, kemudian bisa menyelesaikan ini dengan setuntas-tuntasnya, menegakkan hukum dengan setegak-tegaknya tanpa pandang bulu, tanpa pandang atas bawah ya, sehingga ini akan menjadi terang benderang dan masyarakat pun menjadi lega, menjadi bisa penegakan hukum itu tidak dianggap oleh sebagian masyarakat itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah ini fungsi dari penegak hukum itu harus bisa menegakkan hukum setegak-tegaknya, sehingga harapan besar dari masyarakat agar supaya
kalau memang ada tindak pidana, ya pidananya dijalankan dengan seadil-adilnya. Kalaupun memang ada oknum di belakang itu, ya oknum tersebut harus segera dihukum seberat-beratnya. Jangan sampai oknum misalnya dilindungi-lindungi kemudian akan menjadi presiden buruk dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Nah, peran dari penegak hukum saat ini kan menjadi sorotan terus ya oleh masyarakat. Kalau seandainya tajam ke bawah saja atau tumpul ke atas, ini tentu saja menjadi catatan yang bagi masyarakat itu akan menjadi hal yang buruk, ya, catatan buruk bagi aparat penegak hukum. Kan kita dalam proses penegakan hukum itu kan memang harus melihat bagaimana penegak hukum itu bisa menjalankan proses penegakan hukumnya secara profesional tanpa pandang bulu. Oke, Gitu, baik. Mbak Mutiara. Terima kasih banyak Bang Zainuddin atas sarannya. Semoga aparat penegak hukum yang menyaksikan tayangan ini bisa melaksanakan tugasnya sebaik mungkin. Dan jikalau memang dalam kasus kebakaran gudang penimbun BBM ini ada oknum-oknum besar di belakangnya, semoga bisa diusut tuntas biar kasus ini tidak terjadi lagi di kemudian hari seperti itu. Terima kasih banyak Bang Zainuddin atas waktunya dan juga informasinya sudah sharing bersama dengan Tribuners di rumah hari ini. Baik, terima kasih Mbak. Selamat siang. Selamat siang, sukses selalu dan sampai jumpa di lain waktu Bang Zainuddin.